Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandaria Febrianti, NIM 240930811019 dari kelas Manajemen 241A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas Pancasila dari dosen pengampu Bapak Adi SE MM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya telah buat mengenai 5 materi, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai sistem filsafat, sebagai sistem etika, sebagai sistem karakter pengembangan pengetahuan, dan sebagai dasar negara. Materi 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah kumpulan gagasan, konsep, ide, atau pemikiran yang menjadi dasar, arah, dan panduan dalam memahami, menata, dan menjalani kehidupan bersama, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun negara. Ada pula pengertian ideologi menurut para ahli. Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan untuk membenarkan dominasi kelas tertentu. Destot Detrarch, ideologi adalah ilmu tentang gagasan yang menjadi dasar untuk memahami kebenaran dan kehidupan. Franz Magnus Suseno, ideologi adalah sistem gagasan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Alfian, ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang menyeluruh dan mendalam mengenai cara hidup manusia dalam masyarakat. Ciri-ciri dan fungsi ideologi. Ciri-ciri ideologi. 1. Memiliki nilai dan norma yang menjadi pedoman bersifat menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan, menawarkan arah atau tujuan yang jelas bagi masyarakat. 2. Bersifat dinamis, dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Fungsi ideologi. 1. Sebagai pedoman hidup masyarakat. 2. Sebagai alat pemersatu bangsa. 3. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. 4. Sebagai panduan dalam menghadapi tantangan atau masalah. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai religius, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kebebasan beragama, menghormati kebebasan setiap warga negara untuk beragama sesuai keyakinannya. Toleransi beragama, menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan, menghormati harkat dan martabat setiap individu. Keadilan, memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Beradab, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai budaya luhur. 3. Persatuan Indonesia. Nilai persatuan, mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi, menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan, mengupayakan distribusi yang adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi. 1. Globalisasi. Arus globalisasi membawa pengaruh ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Radikalisme dan intoleransi, perbedaan agama, suku, atau budaya sering menjadi pemicu konflik dan memudarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi.
distribusi kekayaan yang tidak merata berpotensi menimbulkan konflik dan melanggar prinsip keadilan sosial. 4. Lemahnya pemahaman dan pengalaman Pancasila. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila pedoman. 5. Disintegrasi bangsa, konflik antar suku, agama atau kelompok tertentu dapat merusak persatuan bangsa. 6. Teknologi dan media sosial. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang memecah belah bangsa. Upaya menghadapi tantangan. Penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan untuk membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti korupsi, intoleransi, dan radikalisme. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang adil. Mendorong persatuan dan toleransi dengan memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pemanfaatan teknologi secara bijak untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila di era digital. Materi 2. Pancasila sebagai filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dari nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup prinsip-prinsip yang bersifat mendasar, teratur, dan saling berhubungan yang memberikan arah untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dipahami sebagai sebuah landasan nilai dan pandangan hidup yang memiliki dasar pemikiran filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup nilai-nilai yang bersifat mendasar, universal, dan menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ciri-ciri dan unsur filsafat dalam Pancasila. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kesatuan yang koheren. Kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan, tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu kesatuan sistem nilai yang harmonis. 2. Mendasar dan universal. Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mendasar dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 3. Normatif. Pancasila menjadi norma dan pedoman yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Fleksibel. Meskipun bersifat fundamental, Pancasila dapat berkembang sesuai dengan dinamika zaman tanpa melibatkan esensinya. Ada pula unsur filsafat dalam Pancasila, yaitu ontologi. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi individu dan sosial. Kedua, epistemologi. Pancasila menyerap nilai-nilai dari kearifan lokal, pengalaman sejarah, dan budaya bangsa Indonesia. 3. Aksiologi. Pancasila menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Nilai ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ontologis, mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Epistemologis, menjadi dasar pembentukan pengetahuan dan moralitas yang berakar pada keimanan. Aksiologis, menjunjung tinggi toleransi beragama, kebebasan beribadah, dan kehidupan yang religius. 2. Nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ontologis, manusia sebagai makhluk bermartabat yang memiliki hak dan kewajiban. Epistemologis, pengetahuan dan tindakan manusia harus didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Aksiologis, menjaga keadilan,
kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 3. Nilai persatuan Indonesia. Ontologis, manusia Indonesia adalah bagian dari bangsa yang majemuk yang tetap bersatu dalam keberagaman. Epistemologis, persatuan dipahami melalui wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Aksiologis, menjaga keutuhan bangsa. 4. Nilai kerakyatan kedaulatan di tangan rakyat sebagai subjek utama dalam kehidupan bernegara. 5. Nilai keadilan. Keadilan sebagai prinsip universal yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan Pancasila terhadap sistem filsafat. Ontologi, hakikat realitas. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan individu. Manusia dipandang sebagai makhluk yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. 2. Epistemologi, cara berpikir dan mencapai kebenaran. Kebenaran dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang sejalan dengan moral, agama, dan hukum. Berpikir berdasarkan Pancasila berarti mempertimbangkan keharmonisan antara akal, hati, dan kehendak untuk mencapai kebenaran yang bermanfaat bagi semua pihak. 3. Aksiologis, nilai dan etika. Pancasila menekankan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang bermoral dan etis demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Implikasi Pancasila sebagai filsafat hidup. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengajarkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, menghormati keberagaman agama, dan mengutamakan toleransi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjunjung tinggi demokrasi musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Materi 3. Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian dan fungsi Pancasila sebagai sistematika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral, prinsip-prinsip hidup, dan tindakan manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Fungsi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pedoman moral, menjadi landasan dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. 2. Mengarah kebijakan, menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan publik yang adil dan bermoral. 3. Pemersatu bangsa, menjaga keutuhan bangsa dengan menjunjung nilai-nilai etis yang menghormati keberagaman. 4. Membentuk karakter, membentuk kepribadian bangsa yang berakhlak mulia, bertoleransi, dan bertanggung jawab. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai pedoman moral, Pancasila memberikan nilai-nilai yang membimbing individu dan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang luhur. Sebagai etika kolektif, Pancasila mengarahkan perilaku masyarakat Indonesia untuk hidup bersama secara harmonis, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sebagai landasan nilai,
Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik dan peran Pancasila sebagai sistem etika. Karakteristik Pancasila sebagai sistem etika. 1. Normatif. Pancasila sebagai pedoman bagaimana seharusnya manusia bertindak secara ideal. 2. Universal. Nilai-nilai Pancasila mencakup prinsip moral yang berlaku di semua lapisan masyarakat. 3. Kontekstual. Pancasila sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Peran Pancasila sebagai sistem etika. 1. Mengatur perilaku, memandu individu untuk bertindak sesuai dengan norma moral yang baik menjadi pedoman. 2. Kebijakan, mengarahkan kebijakan negara agar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, mewujudkan kehidupan harmonis, mengintegrasikan keberagaman masyarakat Indonesia ke dalam kehidupan yang damai dan adil. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan orang lain, menjunjung tinggi moralitas berdasarkan ajaran agama, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi, berperilaku adil dalam hubungan antar manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti empati dan solidaritas. 3. Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Memelihara persatuan dalam keberagaman, menjaga keharmonisan antar individu dan kelompok. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati keputusan bersama yang adil, menjalankan demokrasi dengan mengutamakan kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sosial, membentuk hak-hak orang lain tanpa menindas. Implementasi di kehidupan antar pribadi dan bermasyarakat. 1. Kehidupan pribadi. Ketuhanan yang Maha Esa, menjaga keimanan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berperilaku sopan, jujur, dan menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi semangat cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bertindak adil dalam hubungan dengan sesama, membantu yang membutuhkan, dan tidak bertindak diskriminatif. Kehidupan bermasyarakat, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan golongan. Gotong royong, mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan masalah atau membangun komunitas. Toleransi, menghormati hak dan pendapat orang lain dalam kehidupan sosial. Implementasi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa, kebijakan yang berbasis Pancasila. Pemerintah membuat kebijakan yang mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan bersama. Penegakan hukum, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Pendidikan Pancasila,
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi yang bermoral dan cinta tanah air. Kehidupan bernegara, kepemimpinan yang bijaksana. Pemimpin negara harus bertindak berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan menjunjung kepentingan rakyat. Persatuan nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan melalui kebijakan inklusif dan tidak diskriminatif. Pemberdayaan sosial, menciptakan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pemerataan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Materi 4. Pancasila sebagai sistem karakter, pengembangan, dan pengetahuan. Pengertian Pancasila dalam karakter dan pengembangan pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karakter, menanamkan nilai spiritual, moral, dan etika dalam diri individu. Sila ini mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, yang mendorong sikap penghormatan terhadap hakikat kehidupan dan alam semesta. Dalam pengembangan pengetahuan, sila ini mengajarkan agar pengetahuan yang diperoleh dan diterapkan selalu sejalan dengan prinsip moral dan agama. Pengembangan pengetahuan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai religius dalam pengetahuan. Pengetahuan harus dikembangkan dengan kesadaran bahwa ada kekuatan ilahi yang memberi arah dan pedoman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karakter, menumbuhkan rasa empati, toleransi, dan keadilan sosial. Sila ini mendidik untuk menghargai hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan sesama. Pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang berkembang harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia dengan mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. Pengetahuan harus memfasilitasi pemecahan masalah sosial dan mengurangi ketidaksetaraan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karakter, mendorong semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Sila ini mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam masyarakat. Pengembangan pengetahuan dalam dunia pendidikan dan riset. Sila ini mengajarkan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak baik antar individu, kelompok, maupun negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karakter, mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sila ini mendorong sikap demokratis dan bijaksana dalam berinteraksi dan menyelesaikan masalah pengembangan pengetahuan. Sila ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan harus dilakukan secara kolektif melalui diskusi yang melibatkan banyak pihak dan mengedepankan kebijaksanaan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter, menumbuhkan sikap keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sila ini mengajarkan pentingnya pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dikembangkan harus berorientasi pada kesejahteraan dan pemerataan, memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Implementasi Pancasila sebagai karakter dalam pengembangan pengetahuan. 1. Tantangan globalisasi dan modernisasi. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa nilai-nilai budaya asing yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti individualisme yang berlawanan dengan gotong royong.
Teknologi digital. Kemajuan teknologi mempermudah penyebaran informasi yang tidak selalu sesuai dengan moral dan etika Pancasila, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. 2. Rendahnya pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila. Pendidikan karakter yang kurang optimal, kurangnya integrasi nilai Pancasila dalam sistem pendidikan formal maupun informal membuat pemahaman dan penerapan nilai tersebut menjadi lemah. Minimnya keteladanan. Pemimpin, pendidik, dan tokoh masyarakat yang tidak memberikan contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dapat melemahkan keyakinan masyarakat terhadap relevansi Pancasila. 3. Ketimpangan akses terhadap pengetahuan kesenjangan pendidikan. Masih adanya ketimpangan dalam akses pendidikan dan teknologi membuat pengembangan pengetahuan berdasarkan nilai Pancasila sulit diterapkan secara merata. Ekonomi dan sosial. Ketimpangan ekonomi dan sosial juga menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial. 4. Tantangan ideologis, radikalisme, dan ekstremisme. Munculnya paham-paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila menjadi tantangan serius dalam membangun karakter bangsa berbasis nilai-nilai Pancasila. Krisis identitas. Generasi muda yang terpapar oleh berbagai ideologi luar seringkali mengalami krisis identitas, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak lagi dianggap relevan. 5. Tantangan kolaborasi dan partisipasi. Kurangnya kerjasama dalam pengembangan pengetahuan, kurangnya kolaborasi antar individu, kelompok, dan lembaga pendidikan menghambat terciptanya suasana gotong royong, minimnya inovasi berdasarkan nilai Pancasila. Pengetahuan yang dikembangkan seringkali terfokus pada aspek teknik tanpa menekankan integrasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. 6. Pengaruh kapitalisme dalam ilmu pengetahuan komersialisasi pengetahuan. Fokus pada keuntungan ekonomi dalam pengembangan pengetahuan dapat mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan adil. Ketergantungan pada teknologi asing, ketergantungan pada teknologi dan teknologi luar negeri dapat mengikis kemandirian bangsa. Strategi mengatasi tantangan. Penguatan pendidikan Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, keteladanan dari pemimpin. Pemimpin di semua lini harus menjadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, pemerataan akses pengetahuan, pengembangan infrastruktur pendidikan dan teknologi hingga ke daerah terpencil, pemberdayaan generasi muda, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan berbasis nilai Pancasila, kolaborasi multisektoral, menguatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pembangunan pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Materi 5. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dan makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam penyusunan konstitusi, peraturan, perundang-undangan, serta dalam menjalankan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPPKI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Ada juga makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Landasan hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintah. 3. Nilai-nilai kebangsaan. Pancasila memuat nilai-nilai yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sebagai dasar hukum, Pancasila menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Segala produk hukum harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara, Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintah dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat. 3. Sebagai landasan ideologi, Pancasila memberikan pandangan hidup dan prinsip-prinsip dasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. 4. Sebagai pemersatu bangsa. Pancasila mengintegrasikan berbagai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa Indonesia, sehingga menjadi alat pemersatu bangsa. 5. Sebagai panduan dalam kehidupan bernegara, Pancasila memberikan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. 6. Sebagai penyelaras keberagaman, Pancasila menjadi dasar untuk menciptakan toleransi dan harmoni dalam keberagaman Indonesia baik dalam hal agama, suku, maupun budaya. Kedudukan dan implikasi sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, landasan konstitusional, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam mewujudkan tujuan negara, sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan MPR Nomor XX MPR RS garing 1966 dan ketetapan MPR Nomor 3 garing MPR 2000. Landasan ideologi, Pancasila menjadi ideologi nasional yang memberikan arah dan nilai bagi pembangunan bangsa. Landasan etis dan filosofis, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi kedudukan Pancasila sebagai pedoman pemerintah. Seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila mengintegrasikan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia sebagai panduan kehidupan bermasyarakat. Pancasila menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan harmonis di tengah keberagaman. Nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral kehidupan, menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, menanamkan sikap toleransi antar umat beragama, dan menghindari diskriminasi agama. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu, mendorong sikap saling menghargai dan memperlakukan orang lain secara manusiawi, menentang segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan ras.
menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai-nilai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menerapkan demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan dialog, kerjasama, dan toleransi dalam pengambilan keputusan. Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 5. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan hukum. Mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, menjunjung nilai solidaritas dan gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Globalisasi. Pengaruh budaya asing. Masuknya budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti individualisme dan hedonisme. Modernisasi teknologi. Penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti hoaks dan ujaran kebencian. 2. Radikalisme dan intoleransi. Meningkatnya paham radikal. Adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Intoleransi antar agama. Konflik dan diskriminasi yang muncul akibat kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman agama. 3. Korupsi dan ketidakadilan. Korupsi yang meluas. Praktik korupsi yang merusak tatanan pemerintah dan bertentangan dengan nilai keadilan. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan mencolok antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin yang berlawanan dengan sila kelima. 4. Disintegrasi bangsa, konflik antar budaya, ketegangan yang muncul akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Separatisme, gerakan yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 5. Kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, minimnya pendidikan Pancasila, kurangnya pembelajaran Pancasila yang mendalam di lingkungan pendidikan generasi muda yang apatis, rendahnya minat generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 6. Pengaruh media sosial, penyebaran ujaran kebencian. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kurangnya literasi digital, masyarakat sering terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Upaya mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Penguatan pendidikan Pancasila. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan formal dan informal, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, radikalisme, dan intoleransi dengan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi positif, menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan literasi digital, dialog dan toleransi, mendorong komunikasi antar umat beragama, antar budaya, untuk menciptakan keharmonisan.